Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Asik dengerinnya kayak. Oh, pretty baby, forever gonna be your pretty baby. Ini saya tadi barusan dari pasar minggu. Ya. Jadi jalur ini depan sini, ini memang jalur saya tiap jam segini biasanya saya lewat. Biasa dengan anak istri gitu kan. Nah ini tadi saya lewat, ada Musisi apa? musisi kan? Oh rupanya Musisi Brother jalanan. Arif. Musisi jalanan atau apa? ini ceritanya gimana kok? Sendiri aja tadi nih. Iya lah, dari tadi. Lagi nunggu teman apa gimana? Asik sendiri sudah. Oh. Sendiri. Itulah. Jadi kalau orang sudah bisa menikmati situasi kesendiriannya, Iya. itu ya surga dunia itu di situ gitu. Betul. Saat itu. Jadi dia bisa menikmati apa yang ada dengan dirinya gitu kan. Tentunya juga kalau ditambah lagi dengan sosok lain, bisa juga menerima ya. Jadi kuncinya itu bisa menerima nampaknya. Menerima diri sendiri terlebih dahulu. Itu simpelnya lah kan. Ya sebelum menerima orang lain kan terima diri sendiri dulu. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau agama apapun saya mengajarkan itu ya. Begitu demikian. Cuma karena kebanyakan Kota-kota umat beragama ini mungkin tidak semuanya menyelami, tidak semuanya mendalami ajaran tadi ya. Jadi mungkin seolah-olah yang tampak dari keberagaman itu adalah perbedaannya aja gitu ya. Iya, perbedaan. Sementara keselarasan apapun lah kan itu tak tampak karena dicari perbedaan. Jadi barusan saya lihat di YouTube terakhirnya Mr. Ahmad Dhani, jadi saya sedang ngikutin dia. Berarti nonton terus? Ya nggak selalu lah, kalau pas lagi ada kuota lah gitu ya. Kuota gratisan. Masih terkondisi itu, terkondisi kuota. Nah, iyalah, kan hidup-hidupnya ini kan multi kondisi gitu. Betul. Jadi di YouTube yang terakhirnya Mr. Ahmad Dhani, dia menghadirkan dua sosok yang terkenal ya. Yang satu Jelly Tobing, ada yang terkenal, yang satu lagi Jelly Tobing. Jelly Tobing nggak kenal. Kalau Jelly kenal. Pencipta lagu juga, penyanyi lawak. Ya. Jadi kedua-dua sosok ini ternyata adalah musisi. Bukan, kalau Jelly bukan musisi. Jadi orang yang mualaf. Ya, Jelly mualaf. Tobing juga. Salah satu yang dikajinya adalah tentang kemualafan mereka. Atau latar belakang apa yang mempengaruhi si Anu Segala mualaf. macam lah, ada keterpaksaan apa tidak. Ya. Awal-awal sih terpaksa. Oh, untuk beberapa saat saya dengan istri saya yang pertama tuh katanya kata Jelly Tobing ya. Terpaksa. Tapi saya kaya dengan dia. Kemudian saya nikah dengan yang baru Muslim. Dan sudah 30 tahun. Artinya nikah yang kedua ini selama saya tidak ada keterpaksaan lagi. Tidak alami sudah ada menikmatinya saja. Menikmati keislaman itu tadi. Nah, dari situlah dia yang sudah 30 tahun ngomongnya apa? Jadi ya saya ini walaupun keislaman saya ya nggak taat ya, serba bolong-bolong ya. Puasa tapi bolong. yang jelas saya itu menikmati bahwa intinya kita menjadi pikiran tersebut kedamaian segala macam gitu kan. Betul. Langsung nyelotok si Dedi. Apa itu? Itu mah di semua agama ada katanya. Satu-satu itu mah. Karena esensinya kan sama
asiknya di pinggir jalan gini lah, ada yang lewat deh. Biar lalu lawan. Nah, ada posenya lah kata Ada kita. ada iklannya. Tapi ya kalau menurut hemat saya, kalau kita berdomisili di satu tempat ya tidak harus tidak harus memberikan tekanan kepada seseorang, kepada orang yang baru lewat. Betul. Kan? Itu pun sebaliknya juga. Karena kita di suatu saat juga akan masuk ke wilayah baru, gitu kan. Karena karma itu ya kadang bisa terrealisir juga ya, pasti mungkin ya. Betul. Mungkin ya tidak kita alami di bulan ini, bisa di tahun depan, mungkin tidak di tahun ini, bisa di Tahun berikutnya. ada aja lah pokoknya. Ada momen-momennya. Tindakan kita yang negatif itu pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk hal yang negatif juga, walaupun kasusnya tidak sama ya. Tapi esensinya sama. Negatif. Intinya lunas lah gitu. Terbayar lunas ya. Tapi kalau nyicil negatif, bertumpuk terus negatif begitu. Ya otomatis lah. Istilahnya kita dalam kondisi kurang gizi. Nah, Terus yang ditambahinnya bukan malah gizi, tapi malah nambahin hal-hal yang mengundang penyakit. Ya makin sakit gitu kan. Kenapa ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Jadi karena yang kaya makin giat bekerja, makin termotivasi. tapi sementara yang miskin pada kenyataannya juga giat gitu. Cuman giat itu istilahnya itu tidak, ibaratnya dia melawan arus yang begitu kuat. Kadang kita bingung juga ya melihat situasi dan kondisi orang, situasinya sangat berbeda. Yang satu lahir sebagai anak presiden, satu lahir sebagai saya sendiri. itu sampai masih gagah, masih hebat, masih memiliki skill yang mumpuni, masih intelektual yang tinggi, kesehatan yang bagus. Kita kasih sampel yang jomplang ya, yang memang jauh. Dia terlahir sebagai anak presiden, Kita lahir dengan rupa yang bagus rupa, IQ cerdas, di sekolah terbaik gitu. Terus memiliki teman-teman ya juga yang sederajat, setara minimal anak para menteri gitu kan. Nah yang satu lagi dia anak tukang dorong gerobak di Jakarta kadang-kadang, yang kalau bapaknya tiduran ya di kambing gerobak itu anaknya di tukang gerobak. Itu kalau ditambah lagi tidak punya kaki, lengkap ya penderitaannya. Terus bagaimana anak yang seperti itu untuk bertarung melawan dunia itu tadi? Oke lah, jangan melawan anak presiden lah, melawan persaingan dunia secara umum. Sudah hampir dapat dipastikan yang akan dia temui adalah kesulitan-kesulitan. Kecuali ada pertolongan-pertolongan yang tak disangka-sangka. Nah, kita diajarkan bahwa Tuhan itu selalu maha adil, dan hendaknya kita selalu berpegang pada itu kan. Tapi kalau melihat kasus yang seperti itu, adilnya di mana gitu kan? Itu kalau titik adilnya di mana? Itu agak susah itu. Kalaupun persoalan ini dilemparkan ke 10 orang, mungkin yang bisa memahaminya mungkin satu. Jadi 1:10 atau di bawah itu, atau mungkin dari 10 orang ada yang nggak bisa menjawab. Kok bisa? Adilnya di mana sih? Menurut kakak, di mana adilnya? Ya intinya yang harus kita pegang dulu, segala sesuatu yang diberikan kita itu adalah realisasi dari wujud keadilan. Kita diberi bentuk fisik seperti ini, di latar belakang keluarga seperti ini. Latar belakang apapun lah, itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu yang terbaik. Karena itu yang dikasih saat ini. Cuman kalau mau mendalami, bagi yang mau lebih mendalami, kok bisa saya dikasih yang ini? Sebenarnya bisa menemukan jawabannya. Kok saya dilahirkan di keluarga yang ini? Kok saya dilahirkan di negara ini? Bahkan kok begini? Itu mungkin agak agak mengkaji lebih dalam. Kalaupun kita bisa memilih kelahiran, pasti banyak yang pengen di negara yang makmur, lahir di keluarga yang berpangkat. Latar belakangnya kan. Itu kalau kita disuruh memilih. Ya ini
kita mungkin tidak bisa ngobrol seperti ini ketika situasinya tidak mendukung. Kita berbicara begini di alam nih, di alam bebas gitu ya. Jadi pepohonan tidak mungkin protes. Jangkrik protes. Jangkrik ya sami nawatok na monggo. Kebuannya dibanjiri ya monggo. Kan Cuman kalau kita sudah dalam kemajemukan, dalam situasi yang lebih majemuk, ada anak kecil, ada sosok kiai, ada sosok pastor, itu situasinya sudah agak berbeda. Kita harus pandai-pandai mengambil celah tuh antara berbagai macam pemikiran. Iya, berbagai macam sudut pandang. Kalau kita kan mungkin sudah sering tukar pikiran, jadi nyambung. Sudah ada relasi pikirannya lah kan, terconnection. Belum tentu orang yang menyimak pembicaraan kita ini, katakanlah di video kan gitu ya, Iya, belum tentu dia bisa memahaminya, gitu. terhubung lah. Kalaupun dia konsultasi dengan ya gurunya siapa gitu, bisa jadi kita ini di selain siapa yang ngajari itu, kalau tidak pertanyaan itu, gurunya siapa itu? Pertanyaan yang bakal nyeletuknya lah kan. Padahal kalau kita temui guru yang bentak tadi, gurunya siapa? Kalau kita tanyakan bahwa benar nggak bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah guru. Guru dalam artian sumber pelajaran. Nah, kita kaji, Langsung tertegun lah ya. ya. Guru yang mereka tanyakan tertegun pasti. Jadi sebenarnya kalau kita masih terjebak dalam suatu pola pemikiran, Ya terkotak-kotak itu tadi. kotak-kotak masih di dalam kotak. Iya. Itu nggak akan lihat nih, gitu kan. Nggak ada akan menyaksikan. Karena di dalam kotak ya, terkotak-kotak, terkungkung gitu di dalamnya. Istilahnya alam pemikirannya ada di dalam kotak sampurna ini. Jadi Iya. dia tidak tahu yang ada di luar. Nggak bakal tahu si Surya. Si Surya. Sementara kita Si yang Surya juga nggak tahu. tahu yang si Sampurna. Gitu. Nah, kalau kita yang mengamati, tentu sampurna isinya begitu. Ya. Itu sudah kenal. Oh ya. Surya gini. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa Belajar. dibicarakan, Oh, dibicarakan. tidak bisa dikomunikasikan, tidak ada. Selagi mau duduk semeja, walaupun agak main bentak-bentak, tapi maksudnya dipahami. Tujuannya sama Nah, tetap.